konnichiwa minasan. Kembali lagi bersama saya Tika di Jawa Japan Channel. Di video kali ini Tika bakal nyeritain tentang pengalaman Tika. Jadi pengalaman aku dalam mengurus asuransi pengangguran. Kenapa aku mengurus asuransi pengangguran? Ya karena aku akhir-akhir ini aku keluar dari perusahaan dan aku menganggur lah. Jadi apa sih asuransi pengangguran itu? Jadi asuransi pengangguran itu memang program dari pemerintah untuk kita yang kehilangan pekerjaan, baik itu dipecat ataupun kita mengundurkan diri. Jadi kang kena mau yang penting keluar dari perusahaan intinya ya. Terus di situ untuk asuransi pengangguran di sini kalian nggak bisa yang namanya nggak bayar asuransi terus bisa menerima asuransi, itu nggak bisa. Jadi kita itu untuk bisa menerima asuransi tersebut kita harus bayar yang setiap bulannya itu dibebankan sewaktu kita masih bekerja. Jadi untuk bebannya itu nggak sampai 1.000 yen kok kalau gajinya kecil. Maksudnya kalau gajinya biasa-biasa aja, jadi tergantung sama gaji ya guys. Jadi sekitar ini 797 ini ya itunya ya, preminya yang harus dibayarkan setiap bulan. Terus siapa yang berhak menerima asuransi pengangguran? Yaitu semua warga negara yang tinggal di Jepang membayar asuransi pengangguran di Jepang, bisa menerima asuransi pengangguran. Jadi bukan hanya orang Jepang saja ya teman-teman, orang Indonesia pun juga bisa. Terus syaratnya apa aja? Jadi untuk syaratnya bisa menerima itu, pertama risoku hyo. Jadi kita keluar dari perusahaan itu kita nerima risoku hyo. Itu kayak apa sih? Jadi kayak slip, kemarin lupa aku foto. Jadi kayak di situ tuh keterangannya kita menyatakan kalau kita mengundurkan diri dari perusahaan atau kita dipecat dari perusahaan. Di situ ada keterangannya. Terus ada rinciannya, gaji yang diterima berapa, kerja dari bulan berapa, tahun berapa, sampai bulan berapa, tahun berapa, kayak gitu ada. Itu dibawa. Itu jadi syarat utamanya. Terus sorry kayu gatel. Terus abis itu kartu. Jadi ya kartunya yang dari kartu hokennya, jadi kayak gini. Jadi kartunya kayak gini dibawa juga ke sana. Jadi kartunya kayak kartu ini juga buat syaratnya. Yang ketiga, buku tabungan. Yang keempat, KTP. Yang kelima, my number. My number ini penting banget kalau di Jepang. Jadi istilahnya kayak kalau ATM tuh dia PIN-nya. Terus jangan lupa juga bawa inkangnya ya. Seingatku kemarin harus bawa inkang deh. Ada yang lupa foto juga ukuran 3x2,5, backgroundnya putih aja ya teman-teman. Itu sedia 2 lembar. Terus kalau sudah semua tadi dibawa ke yang namanya Halo Walk terdekat. Jadi Halo Walk di sekitar rumah kalian tinggal. Halo Walk kita apa sih? Jadi Halo Walk itu kita bisa nyari kerja di situ. Kita disaranin, kita bisa pokoknya kita bisa curhat gitu ke orang sananya itu untuk nyari kerja gitu di situ. Terus nanti kita ke uketsuke atau pendaftaran, nanti akan dipandu sama orang sananya. Dan kalau sudah
Ternyata kalian akan terima buku ini. Jadi di sini tuh ada kayak keterangannya, cara perhitungannya, berapa banyak kalian bisa nerimanya gitu. Jadi ini untuk sekedar gambaran aja. Jadi kan kemarin semisal nih aku bulan 5 berhenti kerja, itu harusnya langsung bulan 5 tersebut untuk ngajuin yang namanya koyohoke ini atau yang namanya asuransi pengangguran ini. Soalnya kalau enggak, itu tetap kalian bakal nunggu sampai selama 3 bulan. Kayak contohnya ini, aku kan nganggurnya bulan 5, tapi bulan 5 tersebut aku nggak langsung nggak langsung daftar. Jadi aku nunggu dulu sampai bulan 6 tanggal 7. Terus aku harus ikut seminar lagi tuh. Jadi bulan depan tuh aku harus ikut seminar tanggal 6 bulan 7. Jadi satu bulan dari aku pengajuan itu seminar. Terus sebelumnya itu misal ada ada yang belum terpenuhi syaratnya, itu prosesnya sampai tanggal 28 bulan 6. Jadi harus dikumpulkan sampai tanggal 28 bulan 6 atau sebelum seminarnya tersebut. Terus pas di saat seminar itu kalian bakal nerima yang namanya kayak gini. Jadi ini kartunya penting banget. Itu buat kalian nerima nerima si uang tersebut ya teman-teman, sama penjelasan jadi berapa yang bisa kalian terima, terus cara ngisi-ngisi gimana gitu, nanti dijelasin pas lagi seminar. Terus kita langsung bahas tentang berapa sih yang bisa kita terima dari asuransi tersebut. Jadi untuk tergantung dengan usia sama pendapatan. Kelihatan nggak ya? Kayak gini ya. Ya, dia di usia 30 sampai 45 tahun yang gajinya per harinya 2.500 sampai 5.000, kalian akan mendapatkan 80%-nya atau sekitar 2.000 sampai 4.000 per hari. Terus yang gajinya 5.030 sampai 1 mang 2.390, kalian bakal nerima 80 sampai 50%, sekitar 4.000 sampai 6.000 berapa gitu. Terus ada lagi, jadi masa kerja kita juga mempengaruhi untuk kita dapatnya berapa. Ini kelihatan nggak teman-teman? Jadi masa kerjanya untuk saat yang 1 sampai 1 tahun, umurnya baik 30 sampai 65 tahun, kalian cuma nerima 90 hari asuransi ya. Terus kalau 1 tahun sampai 5 tahun, untuk umur 30 tahun ke bawah kalian dapatnya cuman 90 hari. Yang 30 tahun sampai 35 tahun dapatnya 120 hari, dan seterusnya nanti ada di buku ini semuanya. Terus sekarang aku mau bocorin berapa sih yang Tika dapat dari kemarin ngajuin. Jadi kan aku baru ngajuin kan bulan 6, berarti kan aku harus nunggunya bulan 7, 8, 9. Jadi bulan 9 ini aku baru bisa dapat yang namanya asuransi pengangguran. Jadi aku sama orang sananya itu dikasih per bulannya itu 5.802.
terus kalinya 90 hari. Jadi aku nerimanya sekitar 10 mangan ya. Jadi aku nerimanya sekitar 54 emang. Itu teman-teman jangan salah paham ya. Jadi 54 emangku itu bukan dibayar tiap bulan sampai 3 bulan, bukan, tapi 54 emang itu selama nganggur tersebut. Jadi selama 3 bulan itu kalian dibayar 54 emang. Jadi kan mulai nerima bulan 9, 10, 11 kan. Berarti selama bulan 9, 10, 11 kalian bisa nerima 54 emang. Tuh, tapi bukan tiap bulannya. Terus kok bukan tiap bulannya? Jadi aku tuh juga bingung. Jadi gini, yang ini bulan 9 aku udah direncanakan. Ini aku nerimanya sekitar ini kan 10 mangan kan. Itu 17 hari kerja cuman. 17 hari kerja. Sedangkan aku kan dapatnya 90 hari kerja. Terus kenapa nggak dibagi rata 30 hari kerja, 30 hari kerja? Aku juga nggak tahu teman-teman. Nanti untuk video susulannya aku bakal ngasih tahu kenapa dan berapa yang bisa aku terima ya teman-teman. Habis 17 hari nanti selanjutnya berapa hari itu akan aku kasih tahu. Terus kalian nggak cuma duduk-duduk aja untuk bisa dapetin kayak ini. Jadi syaratnya habis kalian datang yang namanya seminar tadi, kalian harus 2 kali sebelum tanggal yang ada di sini. Jadi aku tuh wajib bulan 8 tanggal 31 tuh aku wajib datang ke Halowork kayak verifikasi aku layak dapat atau enggak. Jadi sebelum tanggal tersebut aku 2 kali harus susoku atau aku harus nyari-nyari kerja di Halowork, baik itu pura-pura atau baiknya pura-pura. Kalau pengen nerima sih baiknya pura-pura. Jadi pura-pura nyari kerja 2 kali di Halowork. Terus aku kan udah dikasih kayak yang ini loh kerjaannya bagus gitu. Tapi kan aku kan nggak pengen kerja, lagi pengen nganggur. Jadinya aku ini gajinya kecil, ini jauh dari rumah, aku cuma bisa naik sepeda misalnya kayak gitu. Jadi ada aja alasan kalian buat nolak kalau memang kalian ingin mendapatkan uang di Halowork. Terus ada yang lupa aku sampaikan, jadi semisal kalian nggak berniat buat nganggur lama-lama, itu juga ada bonus buat kalian. Jadi semisal direncanakan pertama kalau kalian mau menunggu selama 3 bulan itu kalian bisa dapat 54 mang kan. Terus kalau kalian aku mau cepet-cepet kerja, ya udah kalian ngelamar kerja, dapat kerja, dan kalian akan dapat 70%-nya dari yang seharusnya kalian terima. Jadi semisal kalian rencana awal itu dapat 54 mang, kalian cuman dapat 34 mang. Jadi lumayan kan bonus. Tapi kalau dihitung-hitung tuh lebih banyak kalau kita langsung dapat kerja. Jadi semisal 1 minggu kita hari ini pengajuan, terus minggu depannya udah boleh kerja, kayak udah boleh ngelamar kerja gitu. Tapi nggak boleh dalam minggu ini kayak gitu. Jadi kayaknya kalau yang berniat nggak berniat nganggur lama-lama, mending yang ambil yang 70%-nya dari yang seharusnya kita dapat. Lumayan kan, misal aku kan harusnya dapat 54 mang, terus aku kerja aku dapat 30 mang, ibaratnya itu aku dapat bonusnya. Jadi itu tergantung minasang, tergantung teman-teman maunya yang mana, terserah. Terus abis tanggal ini ya, abis tanggal 31 kalian datang kan, kalian datang bakal dikasih yang namanya cap kayak gini lagi. Cap kayak gini lagi, kalian harus datang lagi. Ini bulan 9 tanggal 28.
Jadi sebelum tanggal 9 sebelum bulan 9 tanggal 28 kalian harus 2 kali lagi datang ke sana buat nyari itunya, buat nyari kerja kayak gitu. Terus setelah itu pasti nanti tanggal sini lagi akan ditentukan lagi kapan kita harus datang kayak gitu, dan berapa nominalnya nanti pasti akan dikasih tahu kayak gitu ya teman-teman. Kemarin ada kasus, jadi aku dikasih tahu sama temenku. Jadi temenku dulu, teman satu kerjaan juga keluar karena pabriknya bangkrut kan. Terus aku dikasih tahu, jadi gimana kalau pas tanggal ini aku nggak bisa datang. Jadi pada bulan berikutnya kalian zero, jadi kalian nggak dapat asuransi pengangguran, tapi akan digantikan pada bulan berikutnya. Jadi semisal kalian 3 bulan kan nerima bulan 9, 10, 11, semisal pas tanggal bulan 9-nya kalian nggak bisa datang ke namanya Halo Worker, ini nanti kalian bulan 10-nya ini kalian nggak akan terima uang gitu. Jadi terus maju, jadi bulan 11, 12 kalian bisa ke sana asal kalian bisa nerima jelek banget, asal kalian datang ke Halwak kayak gitu ya teman-teman. Kalau semisal teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa komen di video di bawah ini. Jadi di kolom komentar kalian bisa komen, atau inbox messenger aku, atau add Facebook aku. Aku pasti bakal dengan senang hati akan jawab pertanyaan kalian semua. Terima kasih sudah menonton Jawa-Jawan Channel. Semoga video aku tentang Koe Hokeng, asuransi pengangguran ini, bisa membantu kalian yang lagi proses kayak gini juga. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku bakal update ya kalau misal selanjutnya aku nerima berapa gitu, aku bakal update. Terima kasih. Bye bye.